Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Vela Sufa dari SMP ITA Salam Boarding School Palembang. Hari ini saya akan membahas tentang modul kelima, tentang pendidikan mengutamakan keselamatan dan kebahagiaan. Pada hal ini mengantarkan murid selamat dan bahagia. Pendidik perlu berdiskusi dan mengevaluasi tentang materi yang sudah diajarkan kepada siswa, sehingga siswa dapat lebih memahami apa yang sedang dipelajari untuk dapat diterapkan di dalam masyarakat pada zamannya, sehingga siswa tersebut sudah memiliki bekal dan sudah siap untuk dapat menerapkan dan merealisasikan di lingkungan masyarakatnya. Fungsi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, atau potensi yang berbeda. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan mendidik. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah kunci utama mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sistem Among. Menurut Ki Hajar Dewantara, menerapkan sistem Among adalah ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan, ing madya mangun karso, di tengah membangun kehendak, dan tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Pada hal ini, sistem Among dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu kodrat alam. Kodrat alam adalah sebagai syarat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemerdekaan adalah sebagai syarat untuk menghidupkan kekuatan lahir dan batin. Pada intinya, tidak hanya dituntut untuk mengembangkan diri sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kasih sayang, mendampingi, merawat, berdoa, dan harapan untuknya. Guru juga perlu membantu siswa dalam merubah mindset atau pola pikir untuk hidup maju ke depan dan memiliki pikiran yang kreatif. Nah, di sini siswa diberikan suatu materi, salah satu materi, kemudian mereka berdiskusi dan menyampaikan apa yang mereka tulis setelah melakukan diskusi tersebut. Kemudian kita mengevaluasi apa yang sudah sesuai atau yang kurang sesuai, sehingga siswa dapat lebih mengetahui kegunaan dan fungsi materi tersebut. Merdeka belajar pada abad ke-21. Siswa tidak menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Perlunya bimbingan guru agar siswa dapat menemukan jawaban dengan pendekatan saintifik. Jadi siswa tidak hanya fokus mencari informasi kepada guru, tetapi semua sumber pengetahuan yang ada di lingkungan sekitar merupakan sebuah informasi bagi mereka untuk lebih menambah pengetahuan mereka. Pendekatan saintifik yaitu yang pertama tentang mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mencoba, yang keempat menalar, yang kelima adalah mengkomunikasikan. Pada abad ke-21, siswa perlu menguasai kompetensi menjadi diri. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru tetap perlu membimbing dan menerapkan pembelajaran sepanjang hayat untuk terus meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, membangun konteks diri dalam membantu menyiapkan murid memiliki dunia untuk memecahkan masalah global. Menurut Ki Hajar Dewantara, tugas guru adalah untuk membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan yang ada di dalam dirinya, kecerdasan rasa, karya, dan hasil. Kemudian yang pertama yaitu mengenali diri, mengidentifikasi apa yang diketahui dan tidak diketahui, metode untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Pada abad ke-21, siswa perlu menguasai kompetensi menjadi diri, mandiri. Guru tetap perlu membimbing dan menerapkan pembelajaran sepanjang hayat untuk terus meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, membangun konteks diri di dalam membangun menyiapkan murid
memiliki dunia untuk memecahkan masalah global. Menurut Ki Hajar Dewantara, tugas guru adalah untuk membantu siswa dalam membangun kemampuan yang ada di dalam diri siswa, seperti kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan hasil karya siswa. Mengenali diri, mengidentifikasi apa yang diketahui dan tidak diketahui, metode untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid, membimbing murid memperbaiki bangsa. Mendorong siswa untuk meningkatkan keterampilan dalam bekerja sama serta gotong royong dalam membantu teman sejawat yang sedang mengalami kesulitan belajar. Kemudian pendidikan karakter dan kecakapan yang diperoleh siswa menjadikan hal tersebut sebagai bekal dalam mengembangkan kecerdasan sosial emosional. Yang ketiga, kodrat manusia sebagai makhluk sosial memerlukan bantuan orang lain dengan gotong royong atau bekerja sama. Sikap tersebut sangat bermanfaat dalam menanamkan kelestarian dan memperbaiki budaya bangsa Indonesia. Dasar-dasar proses pendidikan. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, kelahiran, kembali, pertumbuhan, dan kebahagiaan manusia tidak mungkin terjadi tanpa pendidikan pribadi, berdasarkan pendidikan karakter yang dapat membentuk rasa kebersamaan dalam masyarakat. Yang pertama yaitu alam keluarga, yang kedua alam perguruan, yang ketiga alam pergerakan pemuda atau masyarakat. Berikut adalah umpan balik dari siswa kelas 7 C maupun D. Kesimpulannya atau refleksinya adalah pendidik sudah tidak lagi menggunakan metode ceramah yang membosankan. Bahkan anak-anak cenderung mengantuk ketika guru sedang menjelaskan materi yang diajarkan. Guru juga perlu menjelaskan manfaat materi yang diajarkan untuk bekal di masyarakat sesuai dengan pemahaman dan cara dalam mengapresiasikan diri dalam menerapkan masyarakat. Perlu adanya merefleksikan murid ketika menerapkan materi di dalam masyarakat dengan cara berdiskusi secara menyeluruh tentang permasalahan yang muncul dan memberikan solusi sehingga siswa dapat memahami sikap dan tindakan apa yang perlu dilakukan jika penerapan materi tersebut muncul dengan masalah yang sama. Setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi yang berbeda-beda. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan mendidik. Kunci utama menerapkan tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan tidak hanya dituntut untuk mengembangkan diri sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kasih sayang, mendampingi, merawat doa dan harapan untuknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon untuk bisa memberikan saran dan masukan-masukannya untuk bisa dapat menambahkan presentasi ini untuk bisa lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.